Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismond katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Nah, inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya. Punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Hasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55% mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rasulullah ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau mahal seperti ini yang kita percaya, dengan mengaku Dr. Rismond yang katanya kuliah di Jepang, Rosurio yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah. Ini kalau saya melihat S2-nya memang telematika bukan Kesmas. Apa ya? S3-nya. Nah, S3-nya belum selesai. Telematika. S2-nya Kesmas. Udah dokter dia? Iya, itu silakan aja. S3-nya. Kalau S2-nya kalau belum dokter pemalsuan juga dia. Pemalsuan juga. Justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya Bung Nasir, cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihat ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Prabowo adalah berlatar belakang militer. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada negara ini sudah puluhan tahun, dan dia juga bukan orang sembarangan. Jadi menurut saya sih saat ini, atau dari awal ya, Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah, UGM itu udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi memang UGM. Nah, dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti itu. Jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di-stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian
kita mesti oprak-oprak terus kan nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman ya itu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti kasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu, A B. Tapi kalau tentang ijazah, lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu, tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan? Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang, tapi menurut saya sih polisi mohon maaf ya, level hak menyatakan itu asli atau tidak itu lebih tinggi UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya disudahi aja. Saya pernah polling juga di X, kalau sampai ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu ya pasti kita ditertawakan dunia sih. Tapi bukan karena itu juga saya meyakini bahwa UGM berkata benar, karena menurut saya memang yang harus bertanggung jawab itu yang ngeluarin ijazahnya. Nah kita kan misalnya pernah jadi mahasiswa kan gitu kan, kalau mahasiswa kan begitu di wisuda dikasih ijazah ya kita terima kan, nggak pas kita dapat ijazah pindahin gitu, asli nggak nih Pak? Oh, kan nggak gitu, tapi kita percaya kan kalau itu asli gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya sampai mengambil hukum untuk melaporkan orang-orang itu, apakah salah satu jalan juga untuk menentukan? Nah menurut saya sih gini, sekarang setelah UGM menyatakan asli, polisi menyatakan asli, harusnya levelnya itu mediasi aja. Saya bukan orang hukum ya, tapi menurut saya akan lebih pas kalau masuknya di mediasi. Tapi memang saya memahami juga kalau Pak Jokowi berkali-kali mengatakan saya terhina sehina-hinanya gitu ya, saya sedih sekali gitu. Tapi ya sebagai orang politik, ini juga panggung politiknya Pak Jokowi yang disediakan oleh Roy dan teman-teman. Dia sih menurut saya sesedih-sedihnya, sehina-hinanya gitu ya, sebagai orang politik ada untungnya juga dengan kasus ini. Apalagi kalau memang nanti ujungnya di pengadilan, misalnya terus pengadilannya ini asli, ya semakin gede kan. Jadi artinya semakin gede efeknya tuh kan, lu menjolimi saya gitu. Sebagai orang yang dizolimi, wah itu mendapatkan tempat tersendiri tuh di hati orang Indonesia gitu ya. Jadi tapi kalau menurut saya sih lebih baik itu mediasi, selesai. Pak Jokowinya juga negarawan kan, ya memaafkan rakyat kan. Roy Suryo juga udah gitu, Roy Suryo dan teman-temannya ini kan ya, mau dibawa ke pengadilan internasional kalau nggak salah ya. Menurut saya sih nggak perlu sampai ke sana ya. Nah saya tetap berpegang namanya ijazah yang ngeluarin ya universitas itu udah bilang asli ya udah gitu. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Iya, kalau menurut saya sih seharusnya sudah selesai. Karena ya UGM udah bilang begitu, kecuali UGM kemudian berubah pikiran gitu, enggak asli tuh, waktu itu salah tuh, nah, itu kan repot juga. Kalau sampai begitu ya bisa-bisa rakyat meminta UGM dibubarkan karena dianggap memberikan dokumen palsu yang akhirnya digunakan orang untuk daftar jadi kepala daerah, daftar presiden. Tapi kalau menurut saya sih setelah UGM-nya selesai gitu. Nah satu lagi menurut saya, usulan saya untuk Pak Jokowi yang belum dilakukan ya, UGM dan Pak Jokowi harusnya tampil bareng, tampil bersama gitu. Jadi mereka konferensi bareng dan itu bisa jadi selesai. Jadi UGM menyampaikan keasliannya di depan Pak Jokowi dan masyarakat. Apakah perlu menunjukkan ijazah asli? Nah kan UGM yang ngeluarin, dia udah bilang asli. Fotokopiannya dikasih lihat juga nggak apa-apa. Makanya apa mesti ada omongan atau klarifikasi dari tukang fotokopinya atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak usah. Nah, mudah-mudahan UGM dan Pak Jokowi bisa tampil bersama menjelaskan ini, jadi close ya. Saya rasa kalau yang menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli ini turn down, kemudian ada rekonsiliasi sih menurut saya selesai juga case ini. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi.
bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Saya tahu alasannya. Satu, karena obsesi mendapatkan 16 miliar gagal. Itu satu. Gagal maning. Jadi mereka ini ya bukan sebenar-benarnya sedang memburu apa yang mereka sebut kejujuran, kebenaran, keadilan. Tidak. Melainkan sayembara 16 miliar yang konon dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Itulah sebenar-benarnya yang mereka kejar, mereka buru dengan begitu nafsunya. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa mukanya Roy Suryo itu kelihatan ngeheng, blank, kosong. Kenapa? Karena sudah pasti konsekuensi hukum menanti. Pasti, itu jelas ya. Ada yang menarik di sini. Kenapa Bapak Jokowi baru merespon, baru mengambil sikap yang serius untuk menindaklanjuti persoalan fitnah terkait ijazahnya? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa Bapak Jokowi baru sekarang-sekarang, baru belakangan ini bersikap dengan serius? Ada yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi sengaja menyembunyikan keaslian ijazahnya, Rocky Gerung, ya. Bapak Jokowi sengaja menutupi atau menyembunyikan keaslian ijazahnya untuk supaya dia itu terus menjadi perbincangan publik, begitu. Apa iya seperti itu? Ya wes lah, terserah Rocky Gerung, ya kan. Selama ini juga kan kita terserah suka-sukanya Rocky Gerung sajalah, dia mau mengatakan apa begitu. Ya. Nggak terlalu penting siapa juga gitu kan. Nah, jadi menurut Rocky Gerung, selama ini Bapak Jokowi sengaja membiarkan kisruh terkait dugaan segelintir orang menyangkut ijazahnya itu agar supaya nama Insinyur Haji Joko Widodo terus menjadi bahan perbincangan publik, terus menjadi bahan berita, begitu. Nah, tetapi ada juga analisa yang menurut saya itu lebih masuk akal gitu, lebih dapat diterima oleh logika yang sehat. Apa itu? Bahwa selama ini Bapak Jokowi itu diam untuk supaya dalang sesungguhnya daripada isu ijazahnya itu keluar, menunjukkan dirinya agar dilihat dan diketahui oleh rakyat. Nah, saat ini Bapak Jokowi menunjukkan sikap serius untuk menindaklanjuti segala isu fitnah terkait ijazahnya, karena sang dalang sejati, sang dalang sesungguhnya itu sudah keluar, sudah menunjukkan dirinya. Siapakah dia? Mari kita melihat kepada. Ya, itu tadi ya, teman-teman. Tidak bosan-bosannya ya, saya mengcounter tentang persoalan ijazahnya Pak Jokowi. Pernyataan awal dari seorang bapak tadi sampaikan bahwa ya sebenarnya ini merupakan sebuah persoalan remeh-temeh ya. Kampungan, sangat kampungan kalau melihat ada orang yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Kalau kita berpikir dengan nalar yang sehat, ya tentu cukup dengan UGM menyampaikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli, seharusnya masalah itu sudah selesai. Ya kan? Karena sesungguhnya yang mengeluarkan ijazah itu adalah universitas di mana Pak Jokowi menyelesaikan studinya. Nah, kemudian pertanyaan kita kepada Roy Suryo, kepada Rismon Senipar, kepada Sitiva, apa sih haknya mereka untuk menanyakan, untuk memaksa Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada mereka? Apa tujuannya? Ya, jadi sangat jelas bahwa di balik Roy Suryo ini ada antek-antek asing yang bermain. Ada organisasi-organisasi terlarang yang bermain. Seperti FPI, HTI. Ya, walaupun organisasi ini sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi ketika itu, tetapi keberadaan mereka itu sampai saat ini nyata masih ada. Ya,
Jadi orang-orang ini tentu sampai kapanpun akan tetap membenci Pak Jokowi. Ya, sekalipun Pak Jokowi nantinya menunjukkan bahwa ini loh ijazah saya, mereka pasti akan mencari persoalan yang lain. Teman-teman ingat tidak? Tadi si Bapak Ngabalin sampaikan bahwa ya setelah Fufu Fafa atau Fufu Feve itu mereka mulai Fufu Fafa tidak berhasil, mulai mengalihkan ke persoalan ijazahnya Pak Jokowi. Ya, selama ini persoalan ijazah ini tidak pernah seheboh yang sekarang. Tapi kenapa sekarang kok heboh sekali? Ya, saya pernah dalam sebuah video saya menyampaikan, kok aneh ya, ketika Pak Jokowi masih bersama PDI Perjuangan, kasus ijazah ini kok tidak seviral sekarang ya. Namun ketika PDI Perjuangan tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi, kasus ini kok jadinya viral. Dan PDI Perjuangan tidak pernah sepatah kata pun menyampaikan atau mengeluarkan pendapat tentang ijazahnya Pak Jokowi. Ya, jangan sampai tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada PDI Perjuangan itu benar adanya. Bahwa adanya sayembara yang dibuat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, jangan sampai itu benar. Ya, karena memang selama ini kita patut menduga juga, setelah PDI Perjuangan jadi oposisi, kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin liar. Ya, kemudian persoalan yang berikutnya adalah bagaimana ketika asing juga ikut bermain di sini. Ya, dari mana Roy Suryo, dari mana si Rismon Senipar mendapatkan anggaran untuk mereka terus tampil di media sosial. Ya, mereka seakan-akan sangat percaya diri tinggi, ya. Sangat pede sekali bahwa mereka akan memenangkan kasus ini. Bahwa mereka akan memenangkan soal tuduhan-tuduhan ijazah yang mereka alamatkan kepada Pak Jokowi. Ya, ketika selama ini Pak Jokowi diam, kemudian ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa ya mungkin Pak Jokowi diam karena dia sesungguhnya ingin melihat siapa dalang di balik semuanya ini. Ya semakin ke sini semakin jelas siapa dalang sesungguhnya itu. Dan pertanyaan saya buat kalian-kalian yang otaknya sampai hari ini juga tidak waras-waras, masihkah kalian percaya dengan Roy Suryo yang nyanyi lagu Indonesia Raya saja lupa lirik? Ya, yang sebut Pancasila hanya 5 sila saja sampai ada yang lupa. Masihkah kalian percaya dengan Roy Suryo yang adalah seorang mantan narapidana? Masihkah kalian percaya dengan Rismon Senipar yang keaslian ijazahnya juga itu dipertanyakan? Bahkan kampus yang ngaku-ngaku pernah dikuliahin oleh Rismon di Jepang sana, mereka tidak mengakui bahwa ijazahnya itu berasal dari kampus itu. Ya, masih percayakah kalian dengan Rismon? Si Tifa yang sampai saat ini gelar dokternya itu juga kita pertanyakan. Bahkan pakar yang disematkan oleh orang-orang ini juga masih kita pertanyakan. Kemudian kalian ini yang pemburu ijazahnya Pak Jokowi ini sampaikan bahwa ya tinggal tunjukkan aja ijazahnya, masalah selesai. Yakin kalau Pak Jokowi tunjukkan ijazah masalahnya itu sudah selesai? Kalau memang kalian itu waras, ya, kalau memang kalian itu waras, seharusnya ketika UGM mengeluarkan pernyataan bahwa Pak Jokowi benar-benar kuliah di sana, harusnya selesai. Harusnya masalah itu beres. Tidak lagi masih terus dipersoalkan sampai dengan detik ini. Ya, saat ini Roy Suryo mungkin tinggal menunggu waktu. Ya, bagaimana alam semesta ini akan menghukum
mereka semua yang menghina Pak Jokowi. Ya, kita tunggu saja. Hanya waktu yang akan menentukan kapan mereka akan masuk ke dalam penjara.